Kasih dong tepuk tangan sekali lagi buat Tuhan. Amin. Silakan duduk semuanya. Wah. Luar biasa. Berapa banyak yang siap untuk dijamah sama Tuhan sore hari ini? Yang siap dijamah sama Tuhan bisa lambaikan tanganmu, katakan aku mau dijamah sama Tuhan. Katakan sekali lagi, Tuhan jamah aku. Amin. Nah, sebelum saya akan menyampaikan kebenaran firman sore hari ini, saya mau sekali lagi mengumumkan bahwa saya barusan merilis sebuah album yang baru, judulnya adalah 15, karena album ini merupakan 15 tahun dari perjalanan pelayanan saya. Dan teman-teman bisa mendengarkan di semua digital music platform ya. Di YouTube ada, di Apple Music ada, di Spotify ada, di Revival ada. Anda bisa mendengarkan di sana. Oke. Nah, sore hari ini judulnya sederhana tetapi isinya luar biasa. Judulnya apa? Tuntun aku Tuhan. Semua katakan tuntun aku Tuhan. Sekali lagi anak-anak muda katakan tuntun aku Tuhan. Amin. Nah, dalam kehidupan ini saya mendapati ada beberapa fakta yang kita nggak bisa bantah. Siapapun kita, mau Anda punya background apapun juga, Anda nggak akan bisa bantah beberapa hal ini. Yang pertama ini, dalam hidup ini saya belajar bahwa yang kita harapkan atau rencanakan itu belum tentu semuanya bisa terjadi. Benar nggak? Mungkin Anda hari ini berharap, aku harusnya pengennya nggak tinggal di keluarga model kayak gini. Aku pengennya nggak tinggal di kota ini. Aku pengennya nggak sekolah di tempat di mana aku sekolah sekarang. Aku pengennya nggak ketemu teman-teman kayak sekarang. Tetapi kenyataannya semuanya berbeda. Yang kita mau itu belum tentu bisa terjadi. Saya juga sama. Dulu saya pengennya bisa menikah itu umur 25. Tapi ternyata kenyataannya baru bisa menikah umurnya 33. Baru bisa married. Lihat. Yang kita harapkan dengan yang terjadi itu seringkali belum tentu connect. Kita harus tahu ini dalam kehidupan. Yang kedua, fakta apa yang kedua? Dalam hidup ini ada hal-hal yang kita awalnya susah buat ngerti. Tetapi baru bisa mengerti itu kalau sudah melewati. Ya. Suatu kali dalam satu musim kehidupan saya selesai kuliah, saya tuh bikin bisnis. Pertama bisnisnya graphic design. Intinya gini, 6 kali bisnis gagal semua. Saya rasanya udah give up, saya nyerah. Sampai akhirnya di satu titik, gembala saya, pendeta saya ngomong kayak gini, udah Deki, kamu mau nggak kerja aja di gereja? Wah, itu buat saya adalah satu penawaran yang gak menarik buat saya, jujur aja. Saya waktu itu udah mau pindah ke Jakarta dari kota Surabaya pindah ke Jakarta. Maunya 2011 kayak gitu. Tetapi ketika saya berdoa dan saya berdoa, akhirnya saya memilih untuk masuk sebagai seorang pekerja, staf di gereja. Dimulai di titik yang paling rendah dalam kehidupan saya waktu itu menurut saya. Awalnya gak enak, awalnya gak mudah karena ada beberapa hal yang saya gak bisa cerita. Tetapi ketika saya melewati singkat cerita 5 tahun sudah waktu itu. Saya bekerja di gereja. Saya akhirnya di satu titik baru ngerti. Oh ternyata aku tuh disuruh masuk ke sana. Karena Tuhan itu mau supaya aku menjadi lebih tajam di beberapa area dalam kehidupanku. Dalam mengajar, di dalam memproduksi karya, dan beberapa hal yang lain. Kepercayaan-kepercayaan yang aku gak pernah dapat sebelumnya. Awalnya aku ngomel tuh, kok gini sih Tuhan. Tapi ketika aku sudah melewati dan aku lihat ke belakang. Aku lihat ternyata begitu banyak sidik jari kebaikan Tuhan. Itu nyata di hidupku. Awalnya kita nggak ngerti. Tetapi setelah kita menjalani, kita baru bisa mengerti. Oh, bersyukur hari itu.
aku memutuskan untuk hidup seperti ini. Benar gak? Dalam hidup kita seringkali kita gak ngerti. Karena itu saya mau katakan, kita butuh namanya tuntunan Tuhan dalam hidup ini. Yuk ada fakta berikutnya lagi. Fakta berikutnya dikatakan gini. Menang hari ini itu tidak bisa menjamin kemenangan masa depan. Atau Anda bisa lihat di sini, menang kemarin itu tidak bisa selalu menjamin kemenangan hari ini. Benar gak? Coba Anda lihat beberapa produk ini. Yuk next slide. Produk yang pertama coba lihat. Nah, ada yang pernah lihat produk ini gak? Ada. Paling kiri itu namanya apa? Namanya apa? Walkman. Walkman di era 90-an. Betul ya Koko Andrew ya? Di era-era kita ya Andrew ya. Itu pokoknya ngetopnya luar biasa. Kalau udah pakai Walkman, apalagi mereknya Sony, top. Tapi Sony di zaman itu lupa melakukan inovasi. Muncullah produk berikutnya yang namanya iPod. Sony dengan Walkman-nya cuma bisa muter lagu durasi maksimal 90 menit. Dan itu seringkali kalau udah diputer berulang kali kaset tape itu kalau bahasa Surabaya katanya ngelokor. Itu gak bisa diputar lagi. Rusak kaset tape-nya. Baterainya juga terbatas. Muncullah iPod dengan inovasinya. Bisa putar ribuan lagu, suaranya jernih, luar biasa. Menang di satu musim tidak menjamin akan tetap menang di musim berikutnya. Kita harus ngerti bahwa inilah kehidupan. Dan kalau kita bisa menang hari ini, saya mau katakan, tidak menjamin hidupmu di depan bisa terus menang dan menang dan menang. Karena itu kita butuh namanya tuntunan Tuhan. Fakta berikutnya. Kemenangan yang satu, dengar ini. Itu tidak otomatis menjamin kemenangan yang lain bisa engkau alami. Contoh, bisa beli ranjang paling mahal di dunia, tidak selalu menjamin engkau bisa punya tidur paling enak. Betul gak? Setuju? Setuju? Bisa naik mobil paling mahal, sambil flexing sana dan sini. Tidak menjamin masa depanmu bahagia. Betul? Punya uang yang banyak, saya menemukan ini di generasi saya. Tidak selalu menjamin suatu kali kalau engkau menikah bisa bahagia. Menang di satu area, sukses di satu area, nggak selalu sepaket dengan yang lain. Karena itu kita butuh namanya tuntunan Tuhan. Fakta terakhir. Ini baru pendahuluan nih, seru nih. Definisi sukses menurut ukuran dunia dan Tuhan itu berbeda. Dunia seringkali kalau ngomong sukses adalah apa ketika duitmu banyak. Ya, benar ya? Ketika kamu selalu sehat, bugar, selalu cantik, selalu ganteng, that's success. Kamu tampil di mana-mana, wow, prestasi luar biasa. Dunia selalu melihat kacamata sukses adalah dengan seperti itu. Ketika kamu nongol di sosmed dan kamu bisa pamer ini dan itu dan subscribersmu banyak, it means you are success, kata dunia. Tetapi saya menemukan di Alkitab, Yesus itu di akhir dari hidupnya, salah satu titik di mana di dalam hidupnya, itu difitnah, naik ke atas kayu salib, dan harus mati di atas kayu salib. Bagi dunia itu sukses gak? Enggak. Enggak kan? Anda harus ngelihat kacamata ketika 2000 tahun yang lalu, salib
2000 tahun yang lalu, itu bukan lambang kemenangan. Itu lambang penghinaan. Karena siapa yang disalib artinya hidupnya rusak, bobrok. Dia harus dinaikkan ke atas kayu salib. Supaya apa? Supaya dia harus mati di sana. Karena dia melakukan pelanggaran. Tapi lihat, di mata Tuhan ketika Yesus naik ke atas kayu salib, that's success. Karena apa? Dia menggenapi kehendak Tuhan di dalam hidupnya. Untuk apa? Untuk menebus dosamu dan dosaku. Lihat, beda ya? Beda ya? Dunia ukurannya duit banyak, enggak. Ukuran sukses di kacamata Tuhan ketika kamu finish apa yang Tuhan mau di hidupmu. Saya menemukan beberapa nama di Alkitab dan saya kaget. Saya terakhir waktu ke sini saya pernah membahas ini. Kalau Anda pernah baca seseorang bernama Henok. Henok itu nggak pernah namanya membelah laut merah, berjalan di atas air. Dia dikenal punya kuasa ini dan itu memerintah. Enggak, dia nggak punya prestasi kayak gitu. Alkitab cuma cerita Henok hidup bergaul karib dengan Tuhan. Dan di usia 365 tahun dia tidak ada sebab dia sudah diangkat. Hah, gitu doang, selesai. Iya. Saya belajar sesuatu. Ternyata ukuran Tuhan dan ukuran dunia itu beda. Satu nama lagi. Kita mikir seseorang di Alkitab dikatakan namanya Petrus. Wow, ini orang yang berjalan di atas air, dia bisa melakukan ini dan itu. Kita mikir bahwa dia itu suksesnya dan mengakhiri hidupnya itu dengan semuanya baik-baik saja. Ternyata enggak. Dengar ini. Petrus itu di akhir hidupnya, dia itu mirip dengan Yesus. Dia itu disalib, bahkan kepalanya itu ada di bawah. Yesus kepalanya ada di atas. Petrus itu disalib dibalik. Itulah akhir dari kehidupan Petrus. Menurut ukuran dunia, dia kalah, dia gagal. Tapi di mata Tuhan, wow. Engkau bisa mengakhiri sebuah pertandingan hidup yang luar biasa. Karena engkau benar-benar menjadi pendiri jemaat mula-mula. Sekalipun meninggalnya dengan cara yang rasanya menyedihkan. Hari ini saya mau katakan. Dalam hidup ini kita bertemu fakta yang sesungguhnya. Karena itu kita butuh namanya tuntunan Tuhan. Kenapa sih kita butuh tuntunan Tuhan? Catat ini. Supaya kita itu nggak mudah kecewa ketika yang kita harapkan itu nggak terjadi. Karena kalau kita nggak dituntun sama Tuhan, kita jadi orang yang mudah kecewa dan seringkali salah meresponi. Kenapa kita butuh tuntunan Tuhan? Untuk kita bisa melihat segala sesuatu yang hari ini kelihatannya kecil, puing-puing, berantakan, nggak berarti. Ketika engkau dituntun sama Tuhan, suatu kali engkau akan lihat Tuhan bisa buat apapun yang ada di tanganmu hari ini jadi indah dan tidak terbayangkan. Kita butuh tuntunan Tuhan. Kenapa kita butuh tuntunan Tuhan? Supaya kita tetap bisa punya hikmat, inovasi di segala musim kehidupanmu. Mau enak, mau gak enak, tuntunan Tuhan membuat kita tetap penuh dengan hikmat. Sehingga kita tetap bisa mengerjakan yang terbaik dalam segala musim kehidupan. Kenapa kita butuh tuntunan Tuhan? Supaya kita bisa memandang kehidupan ini seperti Tuhan memandang, gak salah ngeliat. Hari-hari ini semuanya rasanya pengen cepat sukses, pengen cepat kaya. Padahal Tuhan itu adalah pribadi yang cinta dengan namanya proses. Karena dia tahu, kalau kita nggak dibentuk dulu, kepercayaan, kuasa, uang di tangan orang yang tidak siap itu berbahaya. Betul nggak? Coba aja kamu belum bisa naik motor, minta motor. Itu motor bukan bisa membuatmu cuma sekedar dari sini ke sana, tapi bisa membahayakan nyawamu. Betul nggak? Sesuatu yang nggak pada tempatnya, nggak pada waktunya, itu bisa membahayakan jiwa. Kita butuh tuntunan Tuhan. Yuk kita lihat satu ayat dulu.
Amsal 29 ayat 18a. Dalam terjemahan bahasa Indonesia masa kini dikatakan. Yuk kita katakan bersama-sama ya. Ya, kita baca bersama-sama. Are you ready? Siap? Siapkan suara yang terbaik. 3, 2, 1. Amsal 29 ayat 18a. Bangsa yang tidak mendapat bimbingan dari Tuhan menjadi bangsa yang penuh apa? Kekacauan. Orang kalau hidupnya tuh nggak dipimpin sama Tuhan, kacau. Alkitab katakan. Salah satu kekacauan, coba lihat slide berikutnya. Ngasih nama anak aja bisa luar biasa. Pernah lihat ini nggak? Pernah lihat ini nggak? Ada orang bisa ngasih nama anak itu jas hujan. Ada orang bisa ngasih nama anaknya di paspor itu, bayangin. Apa? Anti. Ini nama anak yang luar biasa loh. Ada lagi yang nama anaknya bawah itu apa? Kelihatan nggak? Namanya apa? Satria Baja Hitam. Saya waktu lihat ini saya ngakak setengah mati. Kok ada ya? Kacau ini semua. Yang lebih parah lagi slide berikutnya. Ini sih paling luar biasa. Coba lihat. Namanya siapa? Dikasih nama anaknya Tuhan. Gimana nggak luar biasa? Urusan ngasih nama anak itu juga butuh tuntunan Tuhan. Bener nggak? Karena nama itu doa. Bener nggak? Karena nama itu berkat. Kita tuh butuh tuntunan Tuhan dalam segala hal. Yang percaya katakan amin. Amin. Kita lihat satu ayat berikutnya. Mazmur 32 ayat 8. Dalam bahasa Indonesia masa kini dikatakan kata Tuhan. Ini Tuhan yang ngomong. Aku akan menunjukkan jalan yang harus kau tempuh anak-anakku. GSCS Youth. Engkau akan apa? Ku bimbing dan ku nasihati. Bersyukur punya Tuhan yang sayang sama kita. Tuhan gak mau kita tersesat. Tuhan mau tunjukkan jalan yang terbaik buat hidupmu dan hidupku. Santai karena kita punya Tuhan yang baik. Yang percaya Tuhan kita baik. Kasih tepuk tangan dong sore hari ini. Come on. Tuhan sendiri mau bimbing kamu. Coba lihat slide berikutnya. Ini ada gambar yang menarik. Pernah pakai Waze kan? Ketika engkau gak tahu jalannya gimana. Engkau tinggal pencet Waze. Dan Waze akan tunjukkan jalannya bagi Anda. Betul kan? Tuhan mau tunjukkan jalannya bagi kamu. Ketika kamu salah pilih jalan. Misalnya Waze-nya udah ngomong. In 500 meters. Kamu harusnya belok ke kiri. Tetapi kamu ngotot gak mau belok ke kiri. Kamu maunya lempeng. Maunya terus. Ketika kamu pilih jalan terus, gak ngikuti Waze-nya. Apa yang Waze akan lakukan? Dia akan rerouting. Dia akan cari jalan lagi yang terbaik. Supaya engkau tetap bisa sampai tujuan. Betul? Waze-nya gak pernah bodoh-bodohin kamu kan? Waktu kamu salah, bodoh banget sih lu. Enggak kan? Waze-nya gak pernah bodohin kita. Ketika kamu salah pilih jalan, Waze-nya akan terus carikan jalan yang terbaik. Carikan jalan yang terbaik. Carikan jalan yang terbaik. Karena Waze mau kamu bisa sampai tujuan yang terbaik. Tahu gak hati Tuhan tuh kayak gitu. Namanya Bapak gak akan pernah bodohin anak-anaknya. Dia Bapak yang sempurna. Dia rindu ketika engkau suatu kali salah langkah. Tuhan akan terus tuntun kamu. Karena Tuhan tidak mau rencananya gagal di hidupmu. Tuhan mau semua yang Tuhan sudah rancangkan. Itu tergenapi di hidupmu. Amin. Nah pertanyaannya gini. Tuhan seringkali tuntun kita tuh melalui apa sih Ko Franky? Lihat ya slide berikutnya. Tuhan seringkali menuntun yang saya belajar dalam kehidupan saya. Itu bisa melalui firman dan lagu yang diingatkan. Pernah gak? Kita lagi gak ngapa-ngapain gitu. Atau lagi sibuk atau lagi ngalamin apa gitulah pokoknya. Tiba-tiba kayak diingetin satu lagu. Pernah gak Anda ngalamin? Pernah? Yang pernah bisa anggukan kepala gak? Pernah? Pernah ya? Lagi ngapain tiba-tiba ingat lagu. Kau membuatku sesuai rencanamu. Tiba-tiba kayak lagu itu kayak diingetin. Pernah gak? Tuhan sedang menuntunmu. Pernah gak ketika kamu lagi beraktivitas tiba-tiba ada firman Tuhan yang berbicara kuat di hatimu? Pernah? Tiba-tiba kamu ingat satu ayat.
sekalipun nggak tahu ayatnya dari kitab mana, tetapi firmannya itu jelas banget berbicara buat kita. Pernah ya? Itulah tuntunan Tuhan. Pernah Kak ketika kita lagi ngalamin musim yang nggak mudah, terus tiba-tiba tuh kayak dikasih cara pandang yang baru supaya kita bisa melalui sesuatu yang nggak mudah itu. Pernah nggak kita ngalamin itu kayak tiba-tiba talah dapat sesuatu gitu. Gini. Iya ya aku nggak usah kecewa ya. Iya sih temen gak gini nih aku harusnya ngampuni deh mendingan. Daripada nanti bermasalah. Iya deh mendingan jangan berteman sama yang itu. Tuhan tiba-tiba kasih tahu dengan jelas bahwa kalau aku berteman sama yang itu, kamu bisa kena masalah. Ada tuntunan Tuhan yang begitu jelas banget. Saya ketika kemarin mau launching album yang baru, itu gak mudah. Musim pandemi ini mau launching album gak gampang, karena semuanya udah digitalisasi. Sementara dari pengalaman saya, untuk bisa memproduksi sebuah karya itu salah satunya kalau bisa ada produk fisiknya supaya bisa cover produksi. Ya. Sampai akhirnya saya dapat hikmat. Gimana kalau jualan album rohani tapi sistemnya itu dibikin lelang. Karena sekarang lagi eranya lelang, betul kan? Tahu nggak saya dapat hikmat itu dari mana? Gara-gara lihat satu orang bikin lelang ikan cupang. Beneran. Lagi nonton lelang ikan cupang seru gitu, saya tiba-tiba dapat hikmat. Kalau bikin album rohani, dijual dengan cara lelang seru juga kali. Dan siapa tahu itu bakal jadi yang pertama. Singkat cerita, saya persiapkan, saya bikin. Dan gak masuk akal. Sekian persen dari kebutuhan produksi itu tercover gara-gara lelang album itu. Tuhan itu luar biasa. Gak pernah terpikirkan. Tuhan bisa bicara melalui apa? Nuranimu. Tiba-tiba engkau dengar, jangan nipu lagi. Udah jangan berangkat ke sana, bahaya nak, cukup. Pernah gak? Ada suara yang berbisik di hatimu. Itulah tuntunan Tuhan. Tuhan juga bisa berbicara melalui nama-nama yang Tuhan ingatkan untuk kita bisa kontak, doakan atau berkati. Pernah nggak kamu nggak ngapa-ngapain, tiba-tiba kayak diingetin satu nama temen yang sudah lama mungkin kamu nggak kontak. Tiba-tiba kok aku rasanya pengen kontak ini anak, kenapa sih? Pernah ngalamin itu? Kayak pengen kontak aja. Ataupun mungkin kamu habis ketemu sama temenmu, kamu pulang ke rumah, nggak tahu kenapa kamu pengen ngomong sesuatu buat hidup temenmu. Atau kamu pengen doakan dia. Itulah tuntunan Tuhan buat kita. Tuhan juga bisa berbicara, juga menuntun melalui pintu yang terbuka maupun tertutup. Tuhan juga bisa berbicara melalui mimpi, penglihatan, ataupun suara yang audible, jelas terdengar. Dia bisa melakukan itu dalam kehidupan kita, karena dia yang menciptakan kita. Kita butuh tuntunan Tuhan. Sekali lagi katakan, saya butuh tuntunan Tuhan. Supaya hidup saya nggak kacau. Supaya hidup saya benar. Amin. Siapa yang mau hidup benar di dalam Tuhan? Katakan sekali lagi, tuntun aku ya Tuhan. Saya akan tutup dengan ini. Bagaimana bisa mendapatkan tuntunan Tuhan? Yang pertama, kalau engkau pengen mendapatkan tuntunan Tuhan, catat ini. Carilah dengan apa? Sungguh-sungguh. 2 Petrus 1 ayat 10. Dikatakan, karena itu saudara-saudaraku, berusahalah dengan apa? Sungguh-sungguh. Supaya panggilanmu dan pilihanmu itu jadi teguh. Kamu tahu mau kemana dalam hidupmu, tapi harus berusaha apa? Sungguh-sungguh. Satu ayat lagi. Yeremia 29 ayat 13 sampai 14a dikatakan, apabila kamu mencari aku, kamu akan menemukan aku. Apabila kamu menanyakan aku dengan apa? Segenap hati, bukan setengah hati. Dengan segenap hati, aku akan memberi kamu menemukan aku. Demikianlah firman Tuhan. 2013, slide berikutnya. Saya bingung pindah Jakarta enggak ya. Sementara hari itu begitu mendapat begitu banyak
Nubuatan, panggilan kayak ya apapun bentuknya untuk apa? Untuk bikin sesuatu di kota Jakarta. Membangun sebuah sekolah pujian penyembahan. Yang sebenarnya saya juga nggak tahu harus mulai dari mana, harus gimana, detailnya saya nggak tahu. Cuma dorongan itu begitu kuat, ada beberapa hal yang terjadi sebelumnya. Tiba-tiba istri saya ngomong kayak gini, padahal saya baru menikah. Dia ngomong gini, sayang, ya kenapa? Kalau kamu memang disuruh pindah Jakarta, aku mau ikut. Hah? Kamu nih kan gak suka Jakarta, kok kamu ngomong kayak gitu? Gak tahu sih, tiba-tiba aku pengen ngomong ini sama kamu. Tunggu dulu, kita doa. Ketika kami datang ke pemimpin sekitar bulan Desember 2013, pemimpin di gereja gak setuju, orang tua gak setuju. Tidak ada satupun yang mendukung. Tapi ada satu pemimpin ngomong kayak gini, Ki, ini waktunya kamu sama istrimu. Doa bener-bener. Cari Tuhan bener-bener. Maksudnya gimana kok? Kamu sekarang pergi ke Bukit Doa. Nginep semalam di sana. Doa cari wajah Tuhan. Dengan serius. Jangan setengah hati. Kalau kamu pengen dapatkan tuntunan Tuhan. Sepenuh hati. Udah. Akhirnya saya sama istri berangkat. Tadi fotonya bisa ditampilkan. Sorry. Saya berangkat berdua. Kami berangkat ke sana. Seumur-umur nggak pernah melakukan ini. Biasanya kalau ke Bukit Doa itu karena acara retreat, betul nggak? Ada camp. Nggak pernah dengan sengaja berdua sama istri naik itu ke Prigen untuk cuma pakai lutut. Nyembah Tuhan dan cari yang Tuhan mau. Tapi hari itu saya melakukannya. Dan ketika saya melakukannya, beberapa jam saya berdoa di sana, Tuhan, show me your way. Tunjukkan aku jalanmu yang Tuhan mau, yang mana aku bingung Tuhan. Ketika doa, ketenangan mulai ada. Besok paginya, tiba-tiba saya ketika baca firman, saya cuma mendapat satu bagian firman itu bicara tentang Abraham. Diberkati untuk jadi berkat, gitu doang. Abraham gak ditunjukkan langkah detailnya, enggak. Selangkah demi selangkah. Wah, saya mendapatkan begitu banyak firman yang indah. Saya sama istri mulai sepakat, yang kita akan tunggu tuntunan Tuhan berikutnya. Baru kita berani berkata, ya Tuhan, aku mau. Pulang dari sana kami ngomong sama pemimpin, kok kami udah doa. Ada firman Tuhan yang dinyatakan bagi kami di sini, bla 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 bla. Tapi kami masih tunggu tuntunan Tuhan berikutnya. Saya minta Tuhan kalau memang disuruh pindah, tolong Tuhan, kita nih butuh rumah kan di sana. Rumah dulu deh Tuhan. Ya udah, cari Tuhan lagi. Tuhan tolong kami. Waktu kami lagi lihat beberapa rumah di kota Jakarta, siangnya mau berangkat. Paginya ditelepon sama kakaknya papi saya, om saya. Tiba-tiba dia ngomong kayak gini, Ki, kamu katanya mau pindah ke Jakarta. Kamu lagi cari rumah ya? Iya, kenapa om? Aku tuh barusan beli apartemen. Kamu coba lihat dulu deh. Kalau kamu memang cocok ya udah pakai aja dulu. Kamu bisa tinggal di sana. Kami nggak jadi lihat rumah kemana-mana, cuma lihat apartemen itu. Waktu sampai di sana, saya sama istri kaget. Itu tempat 2 kali lipat lebih gede daripada apartemen kami di sini. Dan langsung istri saya singgol gini, pasti dari Tuhan ini. Pasti, iya nek gede kamu ngomong dari Tuhan, nek cilik ya. Tunggu dulu. Tapi kami doakan. Siangnya saya gak berhenti di situ. Saya minta papi saya, papi kita doa bareng-bareng ya. Kita butuh tuntunan Tuhan. Ketika kita lagi berdoa, papi saya tiba-tiba ngomong sesuatu. Yes, Tuhan mengutusmu ke kota ini. Kamu gak usah takut. Kamu berharap sama Tuhan, bla bla bla, Tuhan akan mengerjakan. Wah, saya sama istri itu nangis sejadi-jadinya. Hari itu kami berkata, here I am, send me. Dengan segala keterbatasanku, dengan segala kebodohanku, dengan semua kegagalanku, pakai aku ya Tuhan. Ketika aku cari Tuhan sungguh-sungguh, tuntunan Tuhan itu ada di hidupku. Ketika kamu cari Tuhan sungguh-sungguh, tuntunan Tuhan ada di hidupmu. Amin. Cari Tuhan sungguh-sungguh. Yang kedua, kalau engkau pengen menerima tuntunan Tuhan dalam hidupmu, milikilah motivasi yang benar.
Yakobus 4 ayat 3. Kamu berdoa tetapi kamu gak terima apa-apa karena kamu salah doa. Yang kamu minta itu cuma kamu mau habiskan untuk memuaskan hawa nafsumu. Makanya Tuhan gak bisa tuntun. Mazmur 66 ayat 18. Seandainya ada niat jahat dalam hatiku, tentulah Tuhan tidak mau mendengar. Kalau engkau pengen dengar tuntunan Tuhan, ngomong sama Tuhan, Tuhan, kalau ada yang gak beres di hidupku, di hatiku, pikiranku, sucikan aku Tuhan. Yuk kita ngomong bersama-sama, yuk katakan sama Tuhan, Tuhan, kalau ada yang gak beres di hidupku, di dalam perkataanku, pikiranku, sucikan aku ya Tuhan. Orang yang suci hatinya, bukan karena hidupnya selalu benar, enggak. Tetapi karena dia rindu selalu disucikan sama Tuhan. Disitulah tuntunan Tuhan akan ada bagi setiap kita. Yang berikutnya. Yang ketiga. Bagaimana bisa mendapatkan tuntunan Tuhan? Selain hati yang bersih. Penuhi hatimu dengan apa? Perkataan firman, lagu, dan pengajaran yang sehat. Karena apa? Yuk kita lihat Yohanes 14 ayat 26. Saya minta tim praise and worship bisa maju. Saya akan selesai. Dikatakan ini, tetapi roh Allah, penolong yang diutus Bapa atas namaku, dialah yang akan mengajar kalian. Dialah yang akan mengajar kalian segalanya. Dan mengingatkan kalian akan semua yang sudah kuberitahukan kepadamu. Engkau sudah pernah dengar firman, engkau sudah pernah dengar lagu, engkau sudah pernah dengar pengajaran hari ini. Ketika engkau menyimpannya di hatimu, engkau memenuhi hidupmu dengan pengajaran yang sehat. Firman yang benar, lagu-lagu yang bisa membangun. Ketika engkau lagi jalan dalam kehidupanmu dan engkau gak tahu harus kemana, Roh Kudus akan berbicara melalui lagu, firman, dan pengajaran yang pernah engkau terima. Karena itu simpanlah. Supaya apa? Roh Kudus bisa ingatkan kita. Sampai sini semua nangkep, diberkati? Amin. Jadi tuntunan Tuhan itu ternyata enggak ngeroh yang ngawang-ngawang, ngambang-ngambang enggak ya. Simple ya. Ketika kamu simpan firman, lagu, pengajaran sehat, Roh Kudus bisa ingatkan untuk membantu kita. Sehingga engkau enggak tersesat dalam kehidupan ini. Berikutnya. Poin nomor 4. Bagaimana bisa terima tuntunan Tuhan? Taatlah ketika nuranimu sudah bicara, jangan diterabas. Alkitab mengatakan 1 Timotius 1:19, beberapa orang telah menolak hati nuraninya yang murni itu, karena itu kandaslah iman mereka. Karena seringkali kita terabas terus. Tuhan udah ngomong diterabas terus. Lama-lama juga suara itu bisa jadi kita akan abaikan dan itu bahaya. Ketika nuranimu sudah bicara, taat. Supaya Tuhan bisa menuntunmu ke arah berikutnya. Ketika nurani bicara, aku mau ikut yang Tuhan mau. Hidupmu akan aman. Yang terakhir, bagaimana bisa mendapatkan tuntunan Tuhan? Simple. Tetaplah rendah hati. Alkitab mengatakan Mazmur 25 ayat 9. Dikatakan Tuhan membimbing orang yang rendah hati dan mengajar mereka kehendaknya. Orang rendah hati itu gimana sih? Orang yang gak merasa lebih baik dari orang lain, yang gak sok tahu, yang masih mau mendengarkan dan belajar dari orang lain, yang mengandalkan Tuhan, yang gak gengsi untuk minta maaf, yang gak suka show off, yang mau bantu orang, yang masih mau dikoreksi sama Tuhan. Dan orang-orang di sekelilingnya juga. Itu namanya orang rendah hati. Orang yang rendah hati, Alkitab katakan, Tuhan akan menuntunmu. Karena kamu masih mau diajar, makanya Tuhan akan membimbingmu. Terakhir, paling terakhir. Ko Franky, kalau aku gak dengar pengajaran, kalau aku gak ngerti ini dan itu, gimana supaya aku tetap bisa mendapatkan tuntunan Tuhan? Terakhir. Apapun yang kalau engkau gak ingat firman, gak ingat lagu dan segala macam, pegang ini. Tampilkan yang terakhir.
Bagaimana membedakan tuntunan Tuhan? Bukan. Apapun yang engkau pilih, ketika itu membuatmu tetap dekat dan takut akan Tuhan, pilihlah itu. Apapun yang kau pilih ketika itu nggak nabrak perkataan firman Tuhan, pilihlah itu. Firman Tuhan ngomong dengan jelas, jangan membunuh, jangan berzina, jangan ini dan itu dan segala macam. Apapun yang nggak nabrak dengan perkataan firman, beranilah memilih itu. Apapun yang kau pilih yang membuat karaktermu itu jadi lebih baik, pilihlah itu. Kalau dulu engkau orang yang gampang dikit-dikit nyerah dan engkau jadi pribadi yang lebih tangguh, pilihlah itu. Yang terakhir, bagaimana kita bisa memilih yang terbaik kalau misalnya sampai nggak terima apa-apa, simple. Kalau yang engkau pilih itu bisa memberkati banyak orang, sudah pilihlah itu. Karena apa? Hati Tuhan selalu ada untuk hidupmu jadi berkat bagi banyak orang. Amin. Siapa yang belajar sesuatu sore hari ini? Kita butuh tuntunan Tuhan ya. Karena tanpa tuntunan Tuhan kita bisa tersesat. Seringkali yang kita mau belum tentu bisa terjadi. Kalau kita bisa menang di satu musim, belum tentu kita bisa tetap menang di musim berikutnya. Kemenangan yang satu tidak sepaket dengan hal yang lain. Saya mau katakan, kita butuh tuntunan Tuhan. Kasih tepuk tangan buat Tuhan. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Yes. Tuhan, kami datang sama Tuhan. Engkau yang tahu segalanya tentang hidup kami. Engkau tahu semua yang kami pilih, yang tersimpan di hati kami, yang mungkin gak ada satupun manusia yang tahu tentang siapa kami sesungguhnya. Bisa jadi hari ini kami menutupi semua keadaan kami. Dan kami selalu berkata sama orang sekeliling kami, everything looks good. Enggak, gue gak apa-apa. Padahal di kamarmu seringkali kau nangis, kau gak tahu mau gimana lagi dengan hidupmu. Hari ini, Tuhan mau menuntunmu. Tuhan mau membimbingmu. Alkitab mengatakan dia itu gembala yang baik. Gembala yang baik tidak akan membiarkan domba-dombanya tersesat. Dia akan jaga, dia akan lindungi, dia akan tuntun. Supaya domba-dombanya tetap dapat makan yang terbaik. Bisa mendapatkan tempat yang terbaik. Itulah hati Bapak di surga buat setiap kita. Ambil waktu saat ini. Tuhan, here I am. Here I am. Saya merasakan ada beberapa hati yang hancur. Engkau gak tahan dan engkau berkata, Tuhan, jamah aku. Tuhan, jamah aku. Yes. Sore hari ini jamah aku, Tuhan. Aku butuh tuntunanmu. Aku butuh suaramu, Tuhan. Karena seringkali semuanya gelap. Seringkali juga aku gak tahu harus ngapain. Yang aku mau hari ini seringkali aku kecewa. Kenapa kok gini, kenapa kok gitu. Show me your way. Tunjukkan aku jalan. Tuntunan Tuhan ada buat orang yang sungguh-sungguh mencarinya. Tuntunan Tuhan ada buat orang-orang yang punya hati yang benar. Jamah hatiku, bersihkan aku. Tuntunan Tuhan ada buat orang-orang yang selalu mau menyimpan perkataan yang benar, firman Tuhan. Lagu-lagu yang menguatkan di dalam hatinya. Tuntunan Tuhan itu ada ketika kita nggak nerabas, ketika nurani sudah bicara. Tuntunan Tuhan itu ada buat orang-orang yang mau dibentuk, yang rendah hati. 1 menit terakhir sebelum saya akan serahkan kembali. 1 menit terakhir. Pagi saat ini, berapapun usiamu hari ini, semuda apapun usiamu, yuk kita mulai dari dini, dimulai dari malam hari ini, sore malam hari. Tuhan, dari masa mudaku, biar aku menjadi orang yang peka sama Tuhan. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku, sehingga aku tidak tersesat di dalam kelamnya, gelapnya kehidupan ini. Terima kasih Tuhan.
Terima kasih Tuhan. 30 detik lagi. Pakai waktu ini untuk terus komunikasi sama Tuhan. Show me your way. Show me your way. Ada beberapa yang Tuhan ingatkan nama-nama yang udah lama gak kamu kontak. Dan rasanya kamu tergerak, doakan mereka. Ada beberapa nama-nama yang kau perlu ampuni hari ini. Just do it now. Lakukan sekarang. Bisa jadi itu orang tuamu, bisa jadi itu temanmu, bisa jadi itu gurumu. Bisa jadi itu orang yang jengkelin banget hari ini. Tapi Tuhan berkata, finish, lakukan sekarang. Kalau enggak hatimu bisa bermasalah. Nah. Ada beberapa yang engkau sedang di persimpangan. Dan rasanya engkau sudah mulai merasa bahwa teman-temanmu ini enggak benar. Dan hari ini Tuhan mau bicara, kau harus ambil langkah, get out dari sana. Kalau enggak masa depanmu berbahaya. Hati-hati, warningnya sudah kelihatan, lampunya sudah kelihatan. Hati-hati nak, hati-hati nak. Ada juga beberapa dari Anda yang kau mendapatkan, langkahmu udah benar kok. Teruskan, lebih giat lagi. Dan kau akan melihat, kemuliaan Tuhan akan terbit atasmu. Thank you Jesus. Terima kasih Tuhan, kau begitu indah. Aku berdoa sekali lagi, sejak masa muda kami, semua hal yang belum terjadi, semua hal yang kami alami hari-hari ini, yang seringkali kami gak tahu harus gimana, yang terbaik mana harus kami pilih. Mulai malam hari ini kami mau berkata, tuntun kami ya Tuhan. Tuntun kami. Terima kasih. Dan biarlah melalui semua pilihan dan tuntunan yang kau nyatakan dalam kehidupan kami, hidup kami bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Dan nama Yesus dipermuliakan. Thank you Jesus. Dalam nama Yesus kami bersyukur dan berdoa. Semua yang mau dituntun sama Tuhan dan membutuhkan tuntunan Tuhan, katakan bersama-sama. Amin. Kasih tepuk tangan yang indah siapa Tuhan.